Baik, terima kasih yang sudah datang ini. Kita kan sebenarnya sesuai jadwal ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah datang ini untuk koordinasi awal kita di mata kuliah Tauhid di juz 20. Mayoritas dari kalian tentu sudah pernah ketemu saya ya online gitu di Tauhid juz 29 sebelumnya ya. Jadi sedikit banyak sudah tahu mengenai mekanisme perkuliahan dan penilaian. Jadi sekarang saya jelaskan lagi dari awal karena sebagian nggak semuanya yang ini nah, mengikuti mata kuliah tahfidz dengan saya ya. Jadi jelaskan dulu dari awal eh untuk sudah muncul sebelum saya share ya. Share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Agun kunci. Bisa ya, tinggal Oke, tolong di silent dulu. Yang nggak ada kepentingan, silakan di silent dulu. Gantian kita. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perkuliahan kita sedikit banyak tidak tidak jauh berbeda ya dengan perkuliahan yang di juz 29 kemarin, tapi akan saya jelaskan ada beberapa hal yang saya tambahkan. Eh, yang pertama, pembelajaran langsung dalam bentuk setoran. Oke, yang pertama yaitu pembelajaran langsung dalam bentuk setoran ya, seperti yang di juz 29 kemarin kita pakai bikin kelompok-kelompok kecil dan nanti melalui kelompok itulah nanti saya akan monitor. Jumlah hafalannya nanti silakan dilaporkan di form setoran. Setoran sifatnya wajib pada anggota atau ketua kelompok. Kalau misalnya ketua kelompoknya nggak bisa, maka bisa diwakili lewat anggotanya. Nanti dengan mencatat perkembangan hafalannya di form setoran. Kemudian yang ketiga, waktu setoran dan media yang digunakan berdasarkan kesepakatan kelompok masing-masing. Saya tidak membatasi kalian itu harus pakai video call atau pakai voice call, bisa pakai voice note silahkan. Voice note di situ nanti juga tetap hafalan ya. Itu hafalan, bukan hasil membaca ya. Itu nanti kalian akan bertanggungjawabkan di ujian. Jadi daripada kalian ini ngapain kalian baca misalnya kayak setoran gitu pertama karena dia nggak ngeliat akhirnya membaca direkam kemudian dibaca baca Al-Quran itu juga nanti dampaknya ke kalian ketika pas ujian ternyata ketika pas diuji malah tidak hafal itu nanti akan mempengaruhi nilai pengaruhnya di mana nanti saya jelaskan. Kemudian yang keempat, setiap minggu mahasiswa wajib membuat rekaman video atau audio rekaman hafalannya dan dikumpulkan via Schoology dengan memperhatikan format penamaan file. Di sini saya coba cek dulu. Ada yang belum masuk ke Schoology. Kalau misalnya ada yang belum masuk Schoology, silahkan masuk ya. Karena nanti untuk laporan itu ada di sana. Kenapa sekarang ada laporan? Kemarin permintaan dari Kapolri kalian bahwa Prodi berhak atau ingin melihat perkembangan hafalan kalian. Jadi kemarin diminta gimana kita kita coba putar putar otak itu mencari media yang bisa digunakan. Karena kalau pakai Google Form itu nanti datanya sulit diakses. Jika kita ketemu media yang kita gunakan nanti cukup psikologi. Psikologi ini nanti untuk kelas apa di masing-masing kelas itu kaprodi atau dari prodi itu punya aksesnya.
Jadi ini inisiatif dari Prodi untuk kontrol hafalan kalian, dimintalah untuk disetorkan atau bikin peraturan menyetorkan hafalan atau bikin video atau audio. Sebelumnya diminta untuk setiap kali setoran, tapi saya bilang itu memberatkan nantinya karena kalian mahasiswa kan setoran itu bisa saja dalam satu hari setoran bisa sampai dua kali, bahkan satu minggu itu bisa berkali-kali. Kalau misalnya itu yang disetorkan atau itu yang diupload nanti akan memberatkan. Jadi saya minta untuk satu pekan setiap pertemuan untuk disetorkan satu kali aja. Jadi nanti disetorkan melalui psikologi. Nanti saya coba share lagi untuk akses kodenya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang belum belum masuk kelasnya ya. Kalau saya cek untuk kelas A, baru 31 orang. Padahal untuk kelas A itu lebih dari 31. Ini kalau misalnya kalian sudah akses psikologi, kalau sudah masuk ke course ini, ada di pertemuan. Nanti di setiap pertemuan ya muncul. Untuk misalnya untuk pertemuan ke-1, kalian klik nanti muncul tempat submission. Nah, tempat pengumpulan seperti ini. Rekaman hafalan. Silakan kirim rekaman hafalan di sini. Nanti silakan dikirim di sini. Ada pengiriman ya di sebelah kanan sini. Pengiriman. Nanti silakan direkam suara kalian atau mau pakai video juga silakan. Kemudian dikirimkan di sini. Ini peraturan baru. Kemudian saya balik lagi ke Oke, yang ini. Tadi sudah di 4. Sekarang yang nomor 5. Mahasiswa yang sudah memiliki syahadah hafalan juz 28 boleh klaim nilai A dengan syarat umur syahadah tidak lebih dari 2 tahun terhitung sejak tanggal syahadah dikeluarkan. Karena sebagian dari kalian mungkin ada yang sudah ngambil, ada yang dari pondok, sudah menghafalkan Al-Quran. Kalau misalnya ada bukti syahadah atau sertifikat kalian hafal juz 28, juz 28 ya, bukan juz 30, 29 atau juz 1. Kalau di dalam syahadah itu mencantumkan berapa juz, yang jelas ada juz 28-nya. Kalau ada juz 28-nya di sana, kemudian usia syahadah atau sertifikatnya tidak lebih dari 2 tahun, boleh klaim nilai langsung saya berikan nilai A. Dengan syarat itu tadi. Nah, tapi ada ketentuan lain setelah itu. Mahasiswa yang klaim nilai syahadah tidak wajib mengikuti perkuliahan, tidak wajib ya. Akan tetapi wajib membantu ujian jika dibutuhkan. Nanti kalau misalnya saya membutuhkan untuk membantu menguji teman-teman kalian, teman-temannya silahkan nanti saya minta untuk membantu dan hukumnya wajib untuk membantu ya. Karena tadi ini sudah kontrak dari awal. Kalau mau klaim nilai A tadi. Kemudian nomor 7 terakhir, mahasiswa yang tidak mencapai batas hafalan minimum akan mendapatkan nilai konversi maksimal sesuai tabel berikut. Nah, ini kemarin saya bikinkan konversi nilai karena ketika di juz 29 kemarin sama di juz 27 ya ini kelas yang lain, saya menemukan ada satu hal yang ganjal itu di sini penilaian. Nggak adil ketika dia hafalannya cuma berapa halaman. Kemudian ketika diujikan, dia mampu, bisa. Sehingga nilainya besar waktu itu. Setelah saya pikir-pikir, kalau misalnya nilainya tinggi, ya wajar. Kenapa? Karena hafalannya sedikit. Nah, sehingga kemarin untuk penilaian itu tidak yang nilainya ujiannya ada yang lapor gitu. Ustaz, saya ketika ujian saya bisa semua kok. Kok malah nilai saya seperti ini? Itu karena ketika saya lihat jumlah hafalannya sedikit sehingga nilainya tidak saya berikan nilai maksimal. Nah, itu yang saya artikan, yang saya tafsirkan sekarang dengan konversi nilai. Konversi nilainya seperti ini.
untuk batas nilai minimal dan maksimal. Kalau hafalan kalian itu jumlah hafalannya 30%, hanya 30%, tidak lebih dari 30%, maka saya anggap belum cukup. Nilainya D. Kenapa? Karena nilai 30% itu sangat sedikit sekali. Seakan-akan tidak ada tidak ada usaha belum. Jadi kalau mau lulus untuk mata kuliah ini dengan nilai minimal C itu hafalan 31% sampai 40%. Dengan catatan tertentu nanti di bawah saya jelaskan. Kemudian kalau misalnya hafalannya 31% sampai 40%, maka nilai maksimal yang bisa saya berikan itu BC. Dan nilai minimal itu C. Kemudian kalau hafalannya 41% sampai 50%, maka nilai maksimal yang bisa saya berikan itu B. Dan nilai minimalnya BC. Kapan dia mendapatkan nilai minimal? Nilai maksimal dan nilai minimal ini saya jelaskan di bawahnya. Nilai di atas berlaku jika hasil ujian UTS dan UAS-nya di atas 50. Di atas 50 itu maksudnya sebelum menguji kemarin kan saya selalu mengawali dengan metode penilaian, mekanisme penilaiannya. Ujian ini biasanya kan saya kasih tahu tuh dalam bentuk menyambung ayat, ada 5 soal, dan membaca sekitar 4 sampai 5 baris ayat, itu ada 2 soal. Yang menyambung ayat itu nilainya masing-masing 10. Jadi nilainya itu ada 50. Sedangkan untuk membaca 4 sampai 5 baris itu masing-masing nilainya 25. Ada 2 soal sehingga totalnya juga 50. Keseluruhan totalnya 100. Itu untuk UTS dan UAS masing-masing seperti itu cara penilaiannya. Nah, kalau misalnya ketika UTS dan UAS ini saya jumlahkan nilainya di atas 50, maka nilainya dia bisa mendapatkan nilai maksimal yaitu BC. Tapi jika nilai UTS dan UAS ternyata kurang dari 50, maka dia bisa mendapatkan nilai minimal yaitu C. Kalau hafalan yang dicapai itu 31 sampai 40%. Kalau hafalan yang dicapai itu 41 sampai 50%, maka nilai minimal yang dia dapatkan tadi BC dan nilai maksimalnya itu B. Itu kalau nilai yang dicapai kurang dari 50 dan di atas 30. Bagaimana ketika pas ujian ternyata nilai UTS dan UAS-nya ketika dijumlah dan dibagi dua, ternyata nilainya itu kurang dari 30. Jika kurang dari 30, itu menunjukkan ada indikasi bahwa bahwa mahasiswa tersebut hanya centang atau hanya melaporkan dia sudah hafal sampai surah ini, sampai ayat ini. Tapi tidak ada laporan bahwa data faktualnya, data aslinya dia belum hafal. Itu saya anggap suatu kecurangan, sehingga saya berikan nilai D, kurang dari 30%. Itu untuk penilaiannya. Jadi silahkan mau kalian menggunakan metode hafalannya itu pakai voice call, voice note, atau cukup rekaman itu nggak masalah bagi saya. Yang jelas yang saya minta nanti tolong dipertanggungjawabkan setoran yang kalian tandai atau yang kalian isi di form penilaian, di form setoran. Kalau misalnya memang hafalnya lebih dari 30%, oke, akan saya uji. Tapi kalau misalnya ternyata ketika saya uji nilainya kurang dari batas minimal, maka saya anggap ada unsur kesengajaan untuk memalsukan data. Saya anggap seperti itu. Sehingga saya berikan nilainya D. Ini untuk penilaian hafalan nanti seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ustaz. Monggo, silakan. Siapa sebutkan nama, soalnya saya nggak tahu kan itu. M. Agus, NIM K100 2079. Oh ya, Muhammad Agus. Iya, Ustaz. Mau nanya terkait penyetoran, Ustaz, nanti metodenya gimana? Setor sama teman buat kelompok kayak dulu atau kirim video di psikologi, Ustaz? Ya, Sekian. oke, baik. Saya jelaskan.
Tanya sama Agus, ini nanti ketika setoran nanti, apakah cukup melalui ini setoran ke halakohnya masing-masing, atau melalui upload video atau upload audio di Schoology. Ini saya jelaskan lagi bahwa setoran itu berdasarkan kelompok masing-masing, ya. Kelompok masing-masing silakan setorkan seperti kemarin yang pernah kita jalani kemarin di juz 29 ya. Hanya saja sekarang itu ada tambahan tugas kalian untuk upload audio rekaman setoran hafalan. Jadi nanti bisa mungkin kalian rekam eh, di luar ketika bukan di waktu setoran bisa, atau ketika waktu kalian nyetorkan ke teman itu direkam suaranya. Atau kalau kalian setoran ke teman itu melalui rekaman, bisa rekaman itu digunakan untuk diupload di Psikologi. Ustadz, gimana kalau misalnya dalam satu pekan kan saya nyetor misalnya sampai tiga kali yang saya gunakan, sedangkan yang diminta untuk diupload di Psikologi itu kan cukup satu kali. Terus bagaimana? Apakah saya harus rekam ulang? Tidak perlu rekam ulang. Bisa digunakan rekaman yang paling akhir tadi untuk diupload di pekan tersebut. Ya, seperti itu. Saya nggak akan mempersulit kalian untuk masalah upload rekaman ini. Silahkan digunakan rekaman yang terakhir untuk diupload di Psikologi. Jadi setoran kalian tetap melalui kelompok masing-masing, akan tetapi ada tambahan tugas untuk upload rekaman audio di Psikologi. Ini sudah saya mintakan keringanan yang sebelumnya diminta untuk setiap kali setoran itu dilaporkan, saya bilang itu nanti memberatkan karena kalian kan setoran bisa sampai tiap hari gitu ya. Saya mintakan untuk satu pekan sekali aja. Dan tidak harus video, saya minta audio aja boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ustaz. Silakan Ilham. Yang sudah punya syahadah, klaim nilainya langsung japri ke jenengan nggih? Atau Ya, gimana, Ustaz? oke. Yang sudah punya syahadah, silakan japri saya. Nanti saya tanya nanti kirimkan ke saya juga untuk syahadahnya itu. Nanti ada tanggal di sana, saya cek kalau bisa memang sesuai dengan yang saya minta, maka bisa mendapatkan nilai A. Tapi dengan syarat tadi saya bilang, kalau nanti suatu saat saya membutuhkan bantuan untuk penilaian, maka wajib untuk membantu. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok Ustaz yang bagi atau sendiri Ustaz? Ya, untuk kelompok ya. Kelompok ini saya belum bisa membagi kelompok sekarang karena kan belum melewati masa KRS ya, belum melewati masa revisi KRS. Nanti malah ada perubahan data lagi. Tapi gini aja, saya juga ngelihat ini kayaknya untuk kelompok itu biasanya kalian yang sudah punya kedekatan emosional dengan teman ya misalnya ya. Jadi ngerasa nyaman untuk setoran. Jadi saya bikin kebebasan kalian untuk membuat kelompok dengan maksimal jumlah anggota maksimal itu 4 orang, tidak lebih dari 4. 5 gimana Sat? Enggak, cukup 4 orang, tidak perlu ditawar-tawar lagi. Silakan nanti dibikinkan ini, tapi nanti saya yang bikinkan formnya, nanti kalian yang isi. Ya, silakan dibentuk dulu, cari temannya siapa, nanti saya kirimkan Google Sheet untuk diisikan namanya. Silakan diisi di situ nanti. Seperti kemarin ya, waktu di JUS 29, saya mengirimkan Google Sheet untuk diisi data. Nah, nanti saya kirim seperti itu juga. Yang lain? Saya Ustaz Resmi Adrian. Ya, Respi. Untuk hafalan tuh sampai pertengahan juz 28 gimana Ustaz? Kalau misal, soalnya kan surat ayat-ayatnya itu panjang. Maksudnya apa? Sudah hafal sampai JUS 28 kamu?
misalkan itu menghafal juz 28, tapi Ya. sampai pertengahan gitu. Nggak Nah, sampai selesai. oke, ini yang saya bikin penilaian ini berdasarkan apa yang saya dapatkan ketika nguji. Enggak semua mahasiswa itu mampu untuk menghafal satu juz. Maka saya buatkan konversi nilai ini. Kalau kamu cuma hafal setengah juz, artinya kamu hafal 41 sampai 50%. Maka nilai yang bisa kamu dapatkan itu nilai yang B atau BC. Tergantung ketika pas UTS UASnya. Kalau UTS UASnya kamu bisa, maka kamu berhak untuk mendapatkan nilai B atau BC. Dan, kalau misalnya bisa, maka bisa mendapatkan nilai yang B. Kalau misalnya ternyata kurang ketika diuji kurang mampu, maka bisa mendapatkan BC atau bahkan bisa mendapatkan nilai D. Kalau ternyata ketika saya tes nilai hafalannya itu kurang dari 30. Paham, Respi? Paham. Ada lagi yang lain? Yang lain? Nggak ada pertanyaan lagi? Untuk jumlah hafalan di sini kan saya menggunakan patokannya itu persen ya, parameternya persen. Jadi persen ini nanti seperti kemarin kalian ketika ngisi form hafalan ya. Di sini saya punya, tapi untuk yang juz 28 belum saya buatkan. Saya tunjukkan yang juz. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Saya Usamah Abdurrahman Ustadz, G100 2014. Ya, silakan. Berarti kalau hafalannya 60% atau enggak 70%, berarti maksudnya udah masuk A, Ustadz? Insya Allah dapatnya A. Kalau ketika saya uji mampu. Oh. Kan semuanya itu nanti saya minta pertanggungjawaban di yaumul hisabnya. Izin tanya. Juz 1. Gimana? Izin bertanya bentar. Siapa ini? Semisalnya gini, Tat. Kita udah bentuk kelompok nih, Tat, 4 orang. Nanti lembar store hafalannya kita bikin sendiri gimana, Tat? Enggak, setorannya tetap nanti saya yang buatkan. Makanya tadi saya bilang, kalian tugasnya cuma mencari teman kelompok. Setelah itu nanti saya bikinkan form untuk diisi nama kelompoknya, nama-nama anggotanya. Itu nanti saya siap, Tat. bikin seperti ini. Karena nanti di sana ada konversi di sini loh. Kalau kalian lihat kelihatan nggak di Telegram? Yang saya share ini udah kelihatan belum? Kelihatan Ustadz. Oke. Kelihatan. Di sini nanti akan saya minta kalian menuliskan nama, misalnya sampai 4 orang. Kemudian nanti di sini ada kelompok. Ini adalah kelompok 1 sampai 8 gitu ya. Jadi nanti ini kan kalian ngisi ya, seperti biasa ngisi. Dan di sini nanti di ujung ini ada konversi, hafalannya itu sudah sampai berapa persen. Ini adalah jumlah setengah halaman. Jadi saya ini kan, saya pecah-pecah hafalan kalian itu. Jadi misalnya satu halaman itu saya bagi 2 jadi setengah halaman. Jadi ini ayat ini untuk juz 1 ya, untuk yang juz 28 belum saya buatkan. Ini misalnya untuk yang juz 1, ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah setengah halaman. Setengah halaman, 11 sampai 16 itu setengah halaman. Jadi ini 2 ini 1 halaman. Nah, konversi yang tadi saya gunakan, misalnya kalau hafalannya lebih dari 30%, maka dia yang berhak mendapatkan nilai di atas D. Itu konversinya itu konversi yang di sini. Jadi, ini jumlahnya ada 38 untuk juz 1. Juz 1 ya. Saya jadikan contoh ini juz 1.
Kalau misalnya dia hafalnya sampai cuma sampai ayat 61 ya misalnya, maka persentase hafalannya itu 37%. Kalau misalnya cuma sampai ayat 53, maka hafalannya cuma 29%. Kalau 29%, maka otomatis nilainya itu D atau gagal. Silakan berusaha untuk mencapai batas minimal 30%. Lebih dari 30% harusnya ya. Jadi ini nanti saya buatkan sendiri. Saya yang setting. Nanti kalian cukup mengisi nama aja. Cukup mengisi nama kelompok itu aja. Ada lagi? Bertanya, Oh, atau gini. Mau tanya Untuk yang form ini saya lupa. Karena nanti ngisinya kan nggak online ya. Nggak seperti dulu waktu pengisian form tengah semester awal ya. Tengah semester awal itu kan pakai Google Sheet ya. Setiap kali ada yang setoran, nanti kalian harus ngisi dan itu online. Dan yang saya dapatkan tidak semuanya itu lancar gitu. Ada banyak kendala. Akhirnya saya bikinkan untuk tengah semester yang keduanya itu dibikinkan offline. Jadi kalian cuma mengisi offline, kemudian data akhir itu diserahkan ke saya. Nanti sepertinya saya gunakan juga offline. Nanti saya kirimkan formnya, silakan diisi. Nanti saya data akhirnya itu diberikan ke saya. Itu yang akan saya gunakan untuk basis penilaian. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi siapa? ya Ustaz. Sebutkan nama, soalnya nggak kelihatan di sini. Nama Budi Raharjo, NIM G100 2072. Ya, Ustaz, izin bertanya mengenai nilai ini, apakah ada misal nilai tambahan selain dari yang sudah jenengan sebutkan tadi?